Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Dan tidak lupa kalian sudah mengisi absen terlebih dahulu di GCR. Materi kita kali ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya dengan materi subbabnya adalah unsur senyawa dan campuran, di mana pada bab ini kita akan menjelaskan konsep campuran dari campuran dan zat tunggal, unsur senyawa, sifat fisika, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang kita tahu, bumi merupakan salah satu planet ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana di bumi tersebut sangat kaya akan materi-materi, di mana ada unsur tanah, udara, api, dan air, sehingga materi yang ada di bumi ini sangat banyak yang akan kita pelajari dan akan kita klasifikasikan. Seperti yang dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dan adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini adalah materi terdiri dari ada klasifikasi, sifat, dan perubahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat tunggal, zat campuran, di mana zat tunggal itu terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Materi itu apa ya? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Silakan kalian perhatikan sekeliling kalian, adakah hampir semua ya merupakan di sekeliling kita itu berupa materi dan sangat banyak. Jika kita kelompokkan, dia akan bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah wujud padat, yang kedua wujudnya adalah zat cair, yang ketiga adalah zat gas. Masing-masing memiliki kriteria atau perbedaan, di mana zat padat itu memiliki bentuk dan volume tertentu, sedangkan kalau zat cair mempunyai volume tertentu atau volumenya tetap dan bentuknya mengikuti wadahnya. Sedangkan gas adalah tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu atau tetap. Untuk zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat serta partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair, jarak antar partikelnya itu renggang, sedangkan partikel-partikel antara zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Dan untuk gas, jarak partikelnya itu sangat renggang dan partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Perhatikan benda di sekitar kita, sangat banyak bukan? Ada dari segi wujudnya tadi kita sudah bahas, sekarang kita akan membahas dari segi komposisinya. Materi berdasarkan komposisinya itu terbagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu berupa unsur seperti contoh yang tadi. Contohnya adalah emas murni atau seng, nikel, tembaga. Sedangkan kalau yang disebut senyawa, zat tunggal tersebut ada lagi berupa senyawa, misalnya seperti air dan sebagainya. Kemudian ke bagian campuran. Campuran itu terbagi menjadi dua, ada homogen, heterogen, larutan. Homogen berupa larutan, sedangkan heterogen berupa koloid dan suspensi. Nah, dari peta konsep inilah nanti kita akan membahas semuanya pada saat pertemuan kali ini. Unsur
yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Unsur terbagi menjadi dua, unsur yang dari alam dan unsur sintesis. Untuk contohnya, yang unsur dari alam yaitu karbon, oksigen, besi, emas, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan unsur sintetis yaitu amerisium dan einsteinium. Dan untuk mempelajarinya, unsur dapat kalian lihat di sistem periodik. Pada sistem periodik tersebut ada beberapa simbol atau lambang unsur. Nah, unsur dibedakan menjadi ada unsur logam, ada unsur non-logam, ada semi logam, dan di sini kita bisa lihat di sistem periodik kamu akan temukan ada lambang-lambang atau disebut dengan simbol. Nah, ini penulisannya, ada tata cara penulisannya menurut Berzelius, di mana yang pertama setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal. Huruf awal misalnya oksigen diambil huruf O dari bahasa Latin. Nah, sedangkan belerang misalnya kita tidak mengambil huruf B tapi mengambil dari nama Latinnya, yaitu sulfur, diambil huruf S. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan dari contoh penulisan hurufnya. Yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut, seperti contohnya kalsium. Dalam bahasa Latinnya calcium diambil huruf Ca. Kenapa tidak huruf C saja? Karena C saja udah ada unsur yang lain, yaitu unsur karbon. Nah, begitu seterusnya. Silakan diperhatikan contoh dari penulisan lambang dan unsur. Perbedaan unsur senyawa dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan yang ketiga terdiri atas satu jenis komponen. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunannya tetap. Sedangkan campuran merupakan campuran dari zat yang dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih. Perbandingannya tidak tepat. Kita lihat senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan dari dua jenis atau lebih dari lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya air. Di dalam air tersebut mengandung ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Berikutnya lagi adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campurannya terdiri dari campuran homogen dan ada campuran yang heterogen. Campuran homogen ini tidak terlihat lagi. Misalnya larutan sirup, air, garam, dan lain-lain, ini sudah tidak terlihat batasannya. Sedangkan kalau campuran yang heterogen, misalnya seperti air kopi, maka saat kita aduk, antara kopi dengan air akan bercampur, tapi setelah kita diamkan, itu akan terlihat batasannya. Begitu juga dengan campuran pasir dengan air. Larutan asam basa dan garam. Ciri-ciri larutan asam. Rasanya asam, tidak boleh dicicipi kecuali kalau makanan misalnya jeruk. Karena rasa asam ini kan juga ada misalnya asam sulfat. Itu jangan sesekali dicicipi karena asam sulfat itu terdapat pada air aki. Dan ini juga akan berbahaya jika dicicipi oleh indera perasa kita. Kemudian dapat menimbulkan sifat korosif.
Yang ketiga adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Sifat dari larutan basah adalah terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. Dan kedua, mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Dan ketiga, sifat dari garam. Garam memiliki senyawa garam, contohnya yang biasa kita kenal adalah garam dapur, yaitu natrium klorida. Senyawa garam dapat terbentuk karena salah satu reaksi asam dan basa, atau disebut dengan reaksi netralisasi, di mana pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dengan air. Indikator dalam penentuan asam dan basa. Dalam penentuan asam ataupun basa suatu zat, kita bisa menggunakan indikator. Indikator tersebut terbagi menjadi dua, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami itu bisa kita gunakan kunyit. Contohnya kunyit kita haluskan, atau bunga mawar, atau juga bisa kubis merah, kubis ungu, bisa juga dengan bunga kembang sepatu. Bahan ini kita haluskan, kemudian ditambahkan alkohol, atau jika di sekitar kalian tidak ada alkohol bisa digunakan air biasa. Kemudian ekstrak dari kunyit, bunga mawar, kubis, dan bunga kembang sepatu ini teteskan ke zat yang akan kita lihat. Contohnya kita teteskan ke asam, atau ke air sabun, atau ke air cuka. Kita teteskan sedikit, kemudian diaduk, lihat perubahan warnanya. Kemudian indikator buatan menggunakan kertas lakmus. Ini biasanya disediakan di toko-toko. Ini bukan kertas biasa, tapi merupakan kertas indikator yang bisa membuat perubahan. Ini terdapat di toko-toko kimia biasanya. Contoh kertas lakmus merah dan biru ini adalah seperti ini. Misalnya kertas lakmus biru, gambar yang pertama dicelupkan ke dalam suatu zat, maka kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Ini artinya bahwa larutan tersebut merupakan larutan asam. Sedangkan pada gambar yang kedua, kertas lakmus kita celupkan ke dalam zat tersebut, maka berubah kertas lakmusnya menjadi biru. Ini disebut dengan larutan basa. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Kalian lanjutkan dengan latihan pengetahuan. Ditulis jawabannya di buku, difoto, dan kirim ke GCR. Soal pertama, soal kedua, 3, 4, dan 5. Cukup dijawab jawabannya saja, ditulis jawabannya saja. Dan ada satu soal lagi untuk latihan keterampilan. Di sini kalian membuat indikator dari indikator alami. Bisa kalian gunakan kunyit, kembang sepatu, atau bunga mawar yang mudah kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Haluskan, kemudian tetesi dengan alkohol atau dengan air. Nah, kemudian tetesan ekstrak ini diteteskan lagi ke air sabun, tapi air sabunnya ya juga jangan terlalu banyak. Sesuai lah perbandingannya. Mungkin air sabunnya 1:1 saja dengan ekstrak kunyit misalnya. Kemudian pekerjaan difoto, hasil perubahan warnanya difoto, cukup dalam 1 lembar foto digabungkan dan dikirim ke GCR. Semoga dapat memahami materi ini dan tetap